Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sang Ketut Setiadi Pratana, NIM 202301050074, kelas C, semester 1. Di sini saya akan membahas materi mengenai periodisasi sejarah perkembangan olahraga. Zaman perkembangan sejarah olahraga terdapat 6 zaman. Yang pertama, zaman prasejarah. 2. Zaman Yunani, Mesir, dan Cina kuno. 3. Zaman Sokratik. 4. Zaman abad ke-8. 5. Zaman Renaissance. 6. Zaman modern. Yang pertama, zaman prasejarah. Masyarakat India, Amerika asli bergabung dalam permainan dan olahraga sebelum kedatangan orang-orang Eropa seperti lacrosse, beberapa jenis permainan bola, lari, dan aktivitas atletik lainnya. Suku Maya dan Aztec yang berbudaya memainkan permainan bola dengan serius. Lapangan yang digunakan dahulu masih digunakan sampai sekarang. Cukup beralasan untuk menyimpulkan dari sini dan sumber-sumber bersejarah lainnya bahwa olahraga memiliki akar yang bersumber dari kemanusiaan itu sendiri. 2. Zaman Yunani. Banyaknya cabang olahraga sudah ada sejak zaman kerajaan Yunani kuno. Gulat, lari, tinju, lempar lembing, dan lempar cakram. Dan balap kereta kuda adalah olahraga yang umum. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan militer Yunani berpengaruh pada perkembangan olahraga mereka. Pertandingan Olimpiade diadakan setiap 4 tahun sekali di Yunani. Pertandingan tidaklah diadakan hanya sebagai event olahraga saja, tetapi juga sebagai perayaan untuk kemegahan individu, kebudayaan, dan macam-macam kesenian, dan juga tempat untuk menunjukkan inovasi di bidang arsitektur dan patung. Pada dasarnya, event ini adalah waktu untuk bersyukur dan menyembah para dewa-dewa kepercayaan Yunani. Nama event ini diambil dari Gunung Olympus, secara tempat suci yang dianggap tempat hidupnya para dewa. Mesir dan Cina kuno. Monumen untuk Farao menunjukkan bahwa beberapa cabang olahraga diperhatikan perkembangannya dan dipertandingkan secara berkala beberapa ribu tahun yang lampau, termasuk renang dan memancing. Ini tidaklah mengejutkan mengingat pentingnya Sungai Nil bagi kehidupan orang Mesir. Olahraga yang lain termasuk lempar lembing, loncat tinggi, dan gulat. Lagi keberadaan olahraga yang populer menunjukkan kedekatan dengan kegiatan non-olahraga sehari-hari. Cina kuno. Sejarah Cina kuno terdapat artefak dan bangunan-bangunan yang menunjukkan bahwa orang Cina berhubungan dengan kegiatan yang kita definisikan sebagai olahraga di awal tahun 4000 SM. Awal dan perkembangan dari kegiatan olahraga di Cina sepertinya berhubungan dekat dengan produksi, kerja, perang, dan hiburan pada waktu itu. Senam sepertinya merupakan olahraga yang populer di Cina zaman dahulu. Tentunya sekarang juga, seperti keahlian orang Cina dalam akrobat yang terkenal secara internasional. Cina memiliki Museum Beijing yang didedikasikan untuk subjek-subjek tentang olahraga di Cina dan sejarahnya. Zaman Sokratik. Sokrates hidup pada masa perkembangan pemikiran sofisme. Kemampuannya dalam menggunakan metode dialog membuatnya memperoleh simpati dari para pemuda. Sementara itu, Sokrates dimusuhi oleh para penganut kepercayaan dewa dan Tuhan karena dianggap merusak moral para pemuda dan menolak keberadaan dewa atau Tuhan yang diakui oleh negaranya. Sokrates merupakan salah satu tokoh yang mulai memperkenalkan
istilah filsafat di lembaga pendidikan. 4. Abad kegelapan. Zaman kegelapan merupakan sebuah zaman antara runtuhnya kekaisaran Romawi dan Renaissance atau munculnya kembali peradaban lama pada abad 5-10, 4000 sampai 9000 M. Di saat zaman kegelapan, segala keputusan pemerintah dan hukum negara tidak diambil berdasarkan demokrasi di parlemen seperti ketika zaman kekaisaran Romawi. Keputusan tersebut diambil oleh Majelis Dewan Gereja. Tidak setiap individu berhak berpendapat karena pada zaman itu yang berhak mengeluarkan pendapat keputusan adalah para ahli agama Katolik. Istilah ini menggunakan citra terang versus kegelapan tradisional untuk membandingkan kegelapan pada zaman itu dengan tidak adanya catatan dengan periode terang sebelumnya dan kemudian banyaknya catatan. Konsep zaman kegelapan berasal pada tahun 1330-an dengan cendekiawan Italia Petrarca yang menganggap abad-abad pasca Romawi sebagai gelap dibandingkan dengan cahaya zaman kuno klasik. Zaman Renaissance. Renaissance adalah era kelahiran kembali ilmu pengetahuan, sastra, dan seni setelah periode panjang kemunduran dan stagnasi budaya pada abad pertengahan. Renaissance dimulai di Italia sekitar 1350, kemudian menyebar ke seluruh Eropa setelah 1450 dan berlangsung sampai sekitar 1620. Periode ini juga dilihat sebagai masa peralihan yang menjabatani kesenjangan antara abad pertengahan dan peradaban modern. Beberapa pemikiran, penulisan, negarawan, ilmuwan, dan seniman terhebat dalam sejarah manusia bermunculan dan berkembang pesat selama era ini. Zaman modern. Masa modern ini ditandai dengan perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan, politik, dan teknologi. Dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, seni modern, politik, iptek, dan budaya tak hanya mendominasi Eropa Barat dan Amerika Utara, tetapi juga hampir setiap jengkal daerah di dunia. Hal ini menimbulkan banyak reaksi terhadap perkembangan modern. Oh my God! Sekian dari saya, terima kasih.